inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengawali homili ini ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya kira-kira terjadi sebelum Yesus mengadakan banyak mujizat atau setelahnya? Halo? Setelah. Lalu bagian yang terakhir, Romo ingin bertanya, mengapa ketiga muridnya itu merahasiakan? Ketika mereka mengalami penampakan kemuliaan Tuhan. Mengapa mereka merahasiakan? Ada yang sudah merenungnya tingkat tinggi. Kalau di bacaan yang lain, Yesus melarang mereka untuk menceritakan Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Kenapa? Halo? Kok diam semua? Pernah mendengar kisah ini toh? Sering, ya toh? Kenapa kok dirahasiakan? Kira-kira apa? Saya berharap Anda datang ke gereja bukan untuk duduk manis lalu mendengarkan sabda Tuhan, lalu tertidur-tidur ketika dinina bubukkan dengan khotbahnya Romo. Sekarang saya mau bertanya sekali lagi, mengapa mereka merahasiakan? Halo? Tetap bertahan, diam dengan situasi yang suci? Nah, saudara, hari ini kita diajak untuk memahami secara kontekstual mengapa mereka dilarang oleh Yesus untuk menceritakan pengalamannya di atas gunung itu. Bagian yang sebelah sini, siapa yang ingin bersuara? Sama dengan sebelah sana? Oke lah, tapi saya berharap Anda tetap masuk surga. Nah, saudara, hari ini kita dibantu untuk semakin memahami kenapa mereka dilarang atau merahasiakan. Saudara, Anda pernah mengalami pengalaman rohani? Dalam retret, dalam rekoleksi, atau dalam perjalanan hidup, pernah mengalami pengalaman rohani? Pernah. Apakah Anda saat itu mengerti benar pengalaman rohani itu? Luarnya tahu, tapi dalamnya nanti akan dibuktikan dalam
perjalanan. Persis inilah mengapa Yesus melarang para murid, 3 murid itu untuk menceritakan sebelum dia naik ke surga. Karena para murid mengalami itu tapi maknanya belum ditangkap secara keseluruhan. Memahami dengan baik, mengerti dengan mendalam, sehingga mereka dilarang untuk banyak cerita. Mengapa? Saudara, Anda pernah ya, kalau ada ibu-ibu kumpul itu biasanya ceritanya lebih panjang daripada aslinya, ya kan? Coba kalau ibu-ibu ngerumpi itu, ya kan? Kalau ibu-ibu ngerumpi itu kira-kira ceritanya itu lebih panjang dari ceritanya apa yang dirumpiin? Oh, yang dirumpiin gitu. Kalau sudah ngerumpi ngerasani tonggone gitu, oh, panjang ini bibirnya gitu, monyong-monyong itu gitu. Padahal ceritanya belum tahu persis, tapi kalau ngerasani tahu persis. Hebatnya orang itu nggak tahu tetapi banyak cerita. Berarti apa? Banyak salahnya apa banyak benarnya? Nah, sudah tahu tapi sering dilakukan kan? Iya, tidak tahu persisnya tapi ceritanya panjang. Nah, saudara, saya dan Anda hari ini diajak mengalami pengalaman Tuhan, perlu untuk direnungkan, perlu untuk dibatinkan supaya pengalaman itu menjadi mendalam bagi hidupku dan menyentuh seluruh proses hidupku. Sehingga kalau saya sharing, saya cerita, ceritanya bukan soal saya memegahkan diri, tapi mengalami sapaan Allah. Maka biasanya beda gitu. Orang yang mendalam dalam pengalaman rohani dengan tidak. Bedanya apa? Kalau duduk bareng ceritanya mutunya berbeda. Tapi banyak orang Katolik itu ya toh, kalau cerita tidak formal itu bisa panjang sekali gitu. Tapi nanti kalau dalam pertemuan disuruh sharing, kalimatnya itu 5 kalimat aja sudah megap-megap. Karena apa? Pengalaman rohani tidak pernah diolah, dibatinkan sehingga ya itu saja. Maka Minggu Prapaskah ini kita diajak untuk semakin mempunyai waktu untuk membatinkan pengalaman rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya pengalaman itu penuh makna dalam hidup. Pengalaman penuh makna dalam hidup harus dilalui lewat perjalanan waktu. Abraham tadi dalam bacaan yang pertama, lihatlah bintang, hitunglah bintang. Wah, nggak bisa Tuhan. Itulah yang akan kuberikan untuk jumlah keturunanmu. Artinya apa? Abraham tidak sekali waktu memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Saya dan Anda juga sama. Saya dan Anda tidak sekali jadi ketika saya percaya sama Tuhan. Lewat proses hidup pada akhirnya lalu saya mengatakan, ini jalan yang menuju keselamatan bagiku, seperti Santo Paulus dalam bacaan yang kedua.
Maka beriman bukan hanya soal berdoa. Beriman bukan soal saya rajin berdoa, tetapi beriman semakin memahami bahwa inilah jalan yang kupilih, yang paling benar, yang nanti akan menghantarkan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, Anda yakin Anda masuk surga? Sekali lagi saya tanya, Anda yakin masuk surga? Modalmu apa? Dosamu karo baikmu banyak mana? Wong banyak dosane kok pengen masuk surga, enak men. Nah, saudara, ini cara beriman dan cara untuk melihat sejauh mana imanku menjadi jalanku untuk sampai ke rumah Bapa. Memang semua oleh Yesus dijanjikan bahwa kamu yang percaya dan setia dan hidup dalam kebenaran, kamu akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi faktanya antara dosa dan baiknya paruh-paruh aja masih lumayan, ya kan? Oh iya loh. Maka itu saudara, saya dan Anda hari ini diingatkan, ambillah waktu untuk hening merenungkan pengalaman Allah. Allah menyapa saya lewat ini, maknanya apa? Ada yang disentuh ketemu di pinggir jalan dengan orang yang jualan makanan yang sudah jadul, tidak dibeli-beli, yang jual sampai lusuh sekali. Anda memberi duit, lalu setelah itu orang ini mengalami kebahagiaan. Anda juga mengalami kebahagiaan karena apa? Anda menemukan wajah Yesus dalam penderitaan orang ini. Tapi permenungannya kan tidak sekali jadi, lewat proses. Anda menemukan pasanganmu, itu kan tidak sekali jadi. Maka kalau orang Katolik mau menikah, kamu kenal pasanganmu kapan? 2 bulan yang lalu, Romo. Baiknya menikahmu ditunda. Karena apa? Problem ini nanti. Masalah. Karena apa? Pengalamannya dengan calon pasangannya belum teruji dengan baik karena belum kenal. Maka saya dan Anda hari ini oleh Tuhan diajak, ketika kita diberi kesempatan, ketika kita diberi waktu, ketika kita diberi untuk boleh mengalami pengalaman rohani, hendaknya direnungkan dalam perjalanan hidup. Siapa yang punya istri? 1, lainnya enggak punya ini gitu. Siapa yang punya suami? Ya masih sedikit lah. Yang lain enggak merasa. Kalau Anda sudah menikah tidak pernah merasa menjadi istri atau menjadi suami, pertanyaan besarnya adalah, sejauh mana saya menghayati peranku sebagai suami dan istri? Yang punya istri, saya tanya siapa? Kenal dengan pasangannya? Saya mau bertanya, kenal dengan pasangannya ya? Sangat kenal. Sangat kenal. Yang paling baik dia apanya, Pak? Baik. Hatinya. Lah iya, hatinya itu seperti apa? Bingung toh? Iya.
Nanti saya tanya, apa yang menurut Anda ingin Anda pengen diubah oleh dia? Oh, banyak itu jawabannya. Tapi kalau yang paling baik itu agak susah memang, ya toh? Iya. Orang bilang hatinya seperti apa? Mundur sedikit, ini. Mohon maaf agak lama sedikit ya khotbahnya ya. Anda boleh tidur kalau bisa tidur, ya. Pasangannya bukan, oh, pasangannya. Nah, sekarang saya mau tanya sama istrinya. Kenal baik ya? Apa yang istimewa dari suamimu? Sangat menyayangi saya, sangat mencintai. Dengar? Enggak dengar loh kono ya toh? Ya toh? Nah, tadi jawabannya adalah sangat menyayangi, itu bojone deh. Gitu. Menurut Bapak, apakah itu yang ada dalam diri Bapak? Anda pernah marah enggak sama dia? Pernah marah. Terima baik dan buruknya Romo. Terima baiknya tok jadi ini. Nah saudara, ini loh kenyataannya ya. Antara pengalaman hidup dengan yang dihayati harus menjadi proses bagi orang Katolik dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, memaknai dari sebuah pengalaman. Karena dari pengalaman itulah Anda akan didewasakan dalam iman dan Anda akan diperdalam dalam kepercayaan kepada Allah. Sejauh Anda tidak punya waktu untuk merenung, sejauh Anda tidak punya waktu untuk berefleksi, sejauh Anda tidak punya waktu untuk menghayati, Anda akan kehilangan makna rohani. Oleh karena itu, pesan Yesus menurut saya berlaku untuk kita semua. Jangan diceritakan sebelum maknanya Anda pahami secara lebih mendalam. Karena nanti banyak gosip daripada kenyataannya. Banyak dusta di antara kita karena kita tidak tahu tapi bisa bercerita banyak. Maka mari kita menjadi orang Kristiani yang punya waktu untuk merenung, berefleksi, memaknai sabda Allah dalam hidup. Supaya kita dituntun oleh rohnya untuk berlaku baik di hadapan Tuhan dan benar di hadapan Tuhan karena saya percaya sama Dia. Semoga hari ini sabda Tuhan menuntun kita untuk itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus,